saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik untuk kelenjar tiroid. Yang pertama kita lakukan adalah memperkenalkan diri kepada pasien, lalu melakukan anamnesis yang berhubungan dengan kelainan-kelainan pada kelenjar tiroid. Jadi yang pertama kita lihat, kita tanyakan dulu apakah ada perubahan berat badan pada pasien, apakah berat badan meningkat atau berat badan menurun. Yang kedua kita lihat tanda-tanda apakah pasiennya kelihatan gelisah, agitasi, gampang marah, kemudian apakah pasien terlihat sedih, tidak peduli dengan keadaan sekeliling atau bahkan tidak sadar. Lalu perhatikan, boleh mendekat, gitu ya kan, wajah pasien. Kita lihat ekspresinya, bagaimana penampilan wajahnya. Lalu kita ukur tanda vital, lalu kita boleh melihat mata, apakah terdapat exophthalmos atau mata yang terlihat menonjol, lebih menonjol dari normal. Kemudian pada tangan boleh diluruskan tangannya, lalu kita boleh letakkan kertas begitu ya di atas tangannya. Kalau misalnya dia mengalami tremor, maka kertas ini akan bergetar. Ini berarti pasien ini tidak mengalami tangan tremor. Baru pemeriksaan yang berikutnya adalah dengan kita melakukan inspeksi atau melihat keadaan pada lehernya. Yang pertama kita minta pasiennya untuk sedikit menengadah ke atas. Oke. Setelah itu kita lihat kelenjar tiroidnya itu raba dulu. Kalau perempuan kita raba tulang krikoidnya. Tulang krikoid itu adalah bagian tulang yang paling menonjol di leher yang kira-kira di bagian tengah ini. Maka mana yang paling menonjol di bawahnya kiri dan kanan ini, itulah letak daripada kelenjar tiroid. Nah kita lihat pada pasien ini tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid ya. Ini kita lihat masih terlihat lekukan di sini, lipatan leher, berarti tidak ada pembesaran di situ. Kemudian kita minta pasien untuk menelan air liur dalam posisi kepala tetap menengadah ke atas. Coba telan air liurnya. Ya, nanti kita lihat sekali lagi. Nah, kita lihat ada gerakan yang naik ke atas lalu turun lagi ketika dia menelan. Sekali lagi. Ya, itu dia. Jadi yang naik turun itu adalah kelenjar tiroid, tapi karena pada pasien ini memang kelenjar tiroid, boleh kembalikan wajahnya, tidak membesar, maka kita tidak melihat yang signifikan. Lalu yang kedua, kita lakukan palpasi atau meraba ke depan dengan cara meletakkan jari telunjuk dan jari tengah kita. Pasien kita minta tengadah ke atas dan ini agak maju sedikit. Lalu ini relax, lemaskan otot sternomastoidnya, dilemaskan, udah lemas. Lalu kita letakkan jari kita, diidentifikasi dulu krikoidnya. Karena ini perempuan memang krikoidnya tidak terlalu menonjol. Setelah dapat krikoidnya, letakkan jari kita tepat di bawah krikoidnya, 2 jari. Ini kita sudah melakukan sedikit penekanan. Lalu rabalah apakah ada perbedaan ukuran antara kiri dan kanan. Raba apakah ada tonjolan-tonjolan, nodul-nodul, permukaannya bagaimana, dan apakah dia bersifat mobile atau tidak. Jadi kita sedikit mendorong ke kiri dan ke arah kanan. Kita akan merasakan ketika kita dorong pakai tangan kanan, kita akan terasa di sini kelenjar tiroidnya. Sebaliknya kita dorong ini, kita akan terasa tonjolannya itu sebelah sini. Jadi pada pasien ini kita tidak menemukan pembesaran kelenjar tiroid. Kalau ditemukan pembesaran kelenjar tiroid, kita ukur berdasarkan berapa jari. Jadi kalau memang membesar sekali, mungkin kita akan pakai 3 jari begini. Tapi ini tidak ada pembesaran, maka ukuran kelenjar tiroidnya masih dalam batas yang normal. Lalu kita catat semua hasil pemeriksaannya, ukurannya berapa, bentuknya bagaimana, mobilitasnya bagaimana, konsistensi ya, apakah dia keras atau dia lunak. Lalu kemudian kita lihat apakah kita raba, apakah tadi ada terdapat nodul ataupun ada nyeri tekan pada kelenjar tiroidnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dengan auskultasi. Kita pakai stetoskop, lalu kita dengarkan pada kelenjar tiroidnya. Letakkan stetoskopnya. Apa yang mau kita dengar adalah suara berui. Pada kondisi hipertiroid maka akan kita dengar bunyi desah. Jadi bunyi desah ketika jantung memompa darah melewati pembuluh darah di arteri karotis ini, di sekitar dari pembuluh darah tiroidnya akan bisa terdengar desah kalau dia kondisi hipertiroid.
Demikianlah pemeriksaan kelenjar tiroid. Selamat belajar, tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.